kita sapa-sapa dulu nih ya. 1, 2, 3. Shalom teman-teman teman-teman semua. Kabarnya nih semua nih. Oke. Ya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Baik. Baik. Baik, Jo. Baik, puji Tuhan kalau teman-teman semua baik ya. Bersyukur teman-teman pada sore hari ini kita boleh berkumpul kembali. Walau situasi tadi Depok dilanda hujan gitu ya. Semoga nggak mematahkan semangat kita ya. Jadi kita lemes, kita ngantuk gitu. Karena sharing session kali ini, sharing session yang kedua ya teman-teman. Yang mana pastinya bakal lebih seru lagi dari yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman mengikuti sharing session yang pertama, kita di situ ngebahas tentang mental health ya, kesehatan emosi kita, gimana cara kita mengelola stres gitu. Nah, yang sekarang nih lebih menarik lagi nih. Sekarang ada relationship with parents gitu ya, yang mana akan dipandu, akan dipimpin ya oleh Ibu Dokter Christine Wibowo ya, sudah ada di tengah-tengah kita ya. Halo Bu Dokter. Oh ya, halo Ya. Cucu. Wah, ini Cucu Halo. ramah sekali dan pintar sekali menyapa ya. Apa Ya, kabar Cucu dan juga teman-teman yang lain, baik. Ilyona. Ya, semoga semua sehat. Sama, Semarang juga hujan. Moga-moga tidak terganggu konsentrasi maupun jaringannya ya, Jo. Iya, amin. Semoga lancar ya Bu ya. Ya, Oke. pasti. Ya, teman-teman. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai nih ke langkah selanjutnya ya, ke acara selanjutnya, ada apa sih Kak Ilyona yang perlu kita perhatikan nih bareng-bareng? Nah, seperti biasanya nih teman-teman, ada rules yang harus diikutin. Nah, yang pertama ini untuk mematikan mikrofon selama sharing session yang berlangsung. Tapi yang kedua, boleh di-unmute nanti mikrofonnya jika ada interaksi. Dan yang ketiga, tentunya harus open cam ya selama sharing sessionnya berlangsung. Ya, itu paling penting ya, open cam ya teman-teman ya. Kalau nggak ada kendala, boleh teman-teman kita sama-sama biar kita saling memperhatikan, kita saling menghargai ya. Nah, teman-teman, biar sebelum kita masuk ke acaranya, kita akan memulai dengan berdoa ya teman-teman ya. Untuk doa pembuka, dipersilakan kepada Tis ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, tidak hentinya kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh terus Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau berterima kasih karena Engkau boleh mengizinkan kami berkumpul di dalam Zoom ini kembali untuk melaksanakan sharing season kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang mau memberkati dan memimpin jalannya webinar kami dari awal hingga akhirnya. Berkati juga bagi pembicara kami, yaitu Ibu Christine Wibowo, agar dapat membawakan materi dengan baik. Berkati juga setiap kami satu persatu yang akan mendengarkan, kiranya apa yang kami dengarkan bisa bermanfaat bagi kami dalam menjalin hubungan dengan orang tua kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang masih jauh dari sempurna, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, terima kasih Kak Tisha untuk doanya. Teman-teman, kita harus lebih semangat lagi nih ya, yang mungkin masih tadi teman-teman masih kayaknya agak lemas gitu ya, masih bingung gitu ya. Sekarang kita nyanyi dulu teman-teman, biar kita lebih semangat, biar kita lebih siap. Setelah nyanyi nanti kita akan dengar materinya nih ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Dengan penuh senyum, dengan penuh sukacita kita nyanyikan bersama-sama. Satukanlah hati kami, hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan kembali, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, teman-teman, sekarang kita udah saatnya udah memulai untuk dengar pembicara kita narasumber Ibu Christine tentang relationship with parents. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke teman-teman, kira-kira pas kalian dengar topiknya itu relationship with parents, apa sih yang keluar di kepala pertama? Coba Kak Jo, yang pertama apa nih? Oh, oke. Aku ya. Relation with parents. Pastinya hubungan dengan orang tua gitu ya. Sharing sedikit nih. Kadang-kadang juga di dalam hubungan orang tua dan anak, kadang-kadang kan nggak selamanya baik-baik aja ya. Kadang-kadang ada selek-seleknya sedikit gitu. Terkadang ada salah-salah pahamnya sedikit gitu. Nah, kalau dari Yona sendiri pernah nggak sih ngalamin hal serupa gitu kayak aku? Lumayan sih Kak, cuman kadang tuh ya kalau misalnya aku mau cerita apa gitu, tapi orang tua aku lagi terlalu sibuk, jadinya aku nih bete sendiri. Jadi tiba-tiba moodnya naik turun gitu sama orang tua, jadi kadang gitu deh. Gitu ya, Iya. gitunya gitu deh. Gitu. Iya. Kadang-kadang mau ngeluapin ke orang tua, tapi juga orang tuanya begini gitu, mau ke teman-teman juga takutnya ember gitu ya, takutnya salah paham gitu ya. Nah, ini menarik banget nih teman-teman. Mungkin teman-teman mengalami ya, nggak usah dijawab on mic gitu. Dalam hati aja kita udah tahu, lihat ekspresi dari teman-teman nih. Oh iya nih, bener nih gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan membahas itu semua teman-teman ya, bareng dengan Bu Dr. Christine. Pripun kabare Bu? Saya Mas Jojo. Saya. Iya, oke. Bu Christine sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu untuk Bu Christine dipersilakan waktu dan tempat. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi ke Kak Jojo, Ilyona. Apa kabar semua? Sesi pertama kemarin tentang kesehatan mental, hari ini melanjutkan hubungan dengan orang tua. Betul banget yang disampaikan Jojo maupun Ilyona ya. Tidak usah dengan orang tua, dengan teman-teman yang sebaya saja pasti ada konflik. Dan kalau ada konflik, itu harus bersyukur. Nah ini coba, kalau nggak salah di sesi yang kemarin sudah cerita, tapi kalau belum
Bu Ekstin mau cerita sekarang ya. Jadi ini panggilnya Bu Ekstin ya, karena Instagramnya Ekstin itu ya. Ini Bu Ekstin ini pernah nggak bertengkar dengan Steven? Pernah nggak Steven? Boleh chat. Nih Steven ada nih Steven. Pernah nggak? Atau pernah nggak ya bertengkar dengan Bu Ekstin ini, pernah nggak bertengkar dengan Tisia? Betul ya bacanya Tisia. Pernah nggak ya Tisia bertengkar? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau sama Nikita pernah nggak Nikita? Bu Ekstin sama Nikita? Nggak pernah dong, Bu. Lah kok bisa? Kok belum pernah? Baru 2 kali ketemu, Bu. Jarang-jarang ketemu sekali lewat Zoom ya. Sama Tisia Iya, kenapa betul. kok belum? Sama Tisia kenapa kok belum pernah bertengkar kita? Ya, sama sih jawabannya karena baru ketemu. Nah, iya betul, karena baru ketemu, belum kenal. Oh, Bu Christine sama Kak Florence Septrina itu ya belum pernah bertengkar itu. Karena ketemunya sekali-kali ya. Nah, jadi itu wajar. Nah, kita bertengkar berarti dengan siapa? Orang yang baru kita kenal atau yang sudah lama? Yang sudah lama nih semua, walaupun nggak chat tapi sudah menjawab Kak Cucu. Nah, gitu ya ekspresinya ya. Yang sudah lama kenal dan akrab. Berarti kalau kita bertengkar dengan teman, itu kita bersyukur dulu pertama. Kalau misalnya nanti suatu hari Bu Ekstin ini benci sama si A benci sekali dengan Bu Ekstin, itu kita harus, aduh ya ampun Tuhan, bersyukur banget nih. Berarti aku sama A itu akrab. A mencintai dan mengasihi aku juga menyayangi dia. Itu akrab. Karena akrab dan saling mengasihi, maka terjadilah pertengkaran. Seperti kita dengan orang tua bertengkar, oh itu akrab berarti. Coba kalau sama orang tua nggak pernah bertengkar, jangan-jangan malah nggak pernah berkomunikasi. Tapi kalau sering selisih pendapat, berarti harus langkah pertama apa tadi? Bersyukur. Ya ampun Tuhan. Aku ini kok akrab sekali sama orang tua ya, begitu ya. Nah, orang tua yang dimaksud di sini bisa saja orang tua itu ayah, ibu, papa, mama, bisa juga yang mengasuh kita. Tidak harus ayah ibu ya, tapi yang mengasuh kita, pembimbing kita, itu orang-orang yang menyayangi kita, itu kita sebut sebagai orang tua, begitu ya. Baik, silakan ditayangkan slide-nya. Ya. Tadi Bu Iksin titipnya sama Kak William nih, Kak William kok nggak ada? Ya. Baik, ini ya, hubungan dengan teman, begitu. Baik, next. Ya. Next slide. Oh, ini agak melorot-melorot sedikit hurufnya, nggak apa-apa ya. Pokoknya ngerti kalau remaja ya. Ini melorot sedikit. Pokoknya orang tua itu siapa? Siapapun yang mengasuh kita, nggak harus selalu ayah, ibu kandung. Ya, bisa juga yang lain pokoknya ya. Bu Ekstin sebut orang tua aja ya. Berarti maksudnya nggak cuma ayah, ibu, tapi juga ibu yang mengasuh kita, walaupun bukan ibu di rumah, ibu yang mengasuh kita, bapak yang membimbing kita, oke ya. Jadi orang tua itu adalah bisa ayah ibu, bisa yang lain. Pokoknya orang yang kita hormati, itu orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana ya hubungan dengan orang-orang tua itu. Nanti kalau mau langsung chat boleh. Nah, ini sharing kok ini namanya ya, hanya 30 menit aja, moga-moga cukup ini. Langsung boleh di chat di kolom chat, atau mau nanti juga nggak apa-apa. Ya, baik, untuk menanggapi bisa di kolom chat. Baik, jadi yang harus dihormati. Next slide. Ini ya, Imamat 19. Oh, ini agak melorot sedikit ini, Kak. Bisa dikecilin, kalau dikecilin ya nggak apa-apa. Kalau harus kecil nggak usah harus slideshow, kayaknya melorot ini hurufnya ya. Jadi, ya gitu. Oh, memang melorot ya. Diangkat sedikit bisa? Ya, pokoknya intinya adalah Imamat 19 ayat 32 mengatakan bahwa kita, berarti ini kata-katanya ya, engkau remaja harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Dan ya, orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Terus ulang ya, bagian tertentu ya. Harus berdiri di depan orang ubanan. Wah, berarti kalau kayak Bu Ekstin ini mestinya jangan pakai semir rambut ini ya. Karena
pakai uban itu membuat anak-anak remaja kalau ketemu Bu Christine ya Iren harus berdiri loh Ren. Langsung begitu Bu Christine lewat Pak Klebat, aduh rambutnya ada yang putih, langsung berdiri loh remaja. Ya, langsung berdiri, langsung menyampaikan silahkan Bapak, Ibu, silahkan Bu Christine untuk duduk, misalnya gitu. Harus berdiri, jadi orang ubanan harusnya nggak disemir, karena itu merupakan mahkota yang membuat anak-anak muda menghormati orang tua ya. Dan kepada orang tua itu harus apa? Harus berdiri, membungkuk dan hormat seperti yang ada di gambar. Ini kalau orang Korea diajarin ini, harus 45 derajat ini. Ya, membungkuknya ya. Nah, Indonesia juga diajarin untuk seperti itu. Sekarang nggak boleh salaman, tetapi hormat. Nah, itu. Jadi kita anak-anak muda kalau sama orang tua, apalagi yang sudah ubanan ya, itu harus berdiri hormat. Itu harus. Sama orang tua di rumah, orang tua pembimbing kita, itu semua kita harus hormat. Nggak ada kata-kata lain. Harus hormat. Itu hubungannya. Next slide. Nah, apa arti hormat? Ya. Arti hormat itu bukan menyembah. Bukan takut. Berarti aku harus menghormat orang tua dengan menyembah, bukan. Terus takut dengan orang tua asuh, dengan siapapun, bukan takut. Bukan itu yang dimaksud dengan hormat. Tapi ini. Jadi kewajibannya adalah, next slide. Ini ya. Menghargai, itu sopan. Dalam kondisi apapun, kita harus hormat. Seringkali berbeda pendapat, boleh apa tidak? Boleh. Tidak selalu menuruti kata-kata orang tua. Ingat, bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Tetapi harus hormat, sopan kalau ngomong. Kalau berbicara harus sopan. Kalau di Indonesia mungkin beda dengan di Barat. Kalau di Indonesia menyampaikannya mungkin sebut ya. Bapak A, Bapak Bu, Ibu B, Bapak Bu ya, Bapak A, Ibu B, saya begini. Kalau menurut Bapak seperti apa? Gitu. Walaupun berbeda pendapat, tidak boleh hormatnya hilang. Ini memang sudah merupakan kewajiban. Jadi boleh tidak jengkel sama orang tua? Boleh enggak? Bisa saja mungkin jengkel. Ingat, jengkel itu menandakan kita akrab. Boleh banget. Tapi tetap harus sopan. Apapun boleh ke orang tua, tapi sopan dan menghargai. Nah, sikap menunduk, oke banget. Jadi kita tetap hormat, itu menunduk tanpa syarat. Tanpa syarat itu misalnya, aku kan sekolah SMA. Orang tuaku SMP. Berarti kan beda toh hormatnya, Bu. Dengan kalau saya punya orang tuanya S1. Enggak. Tanpa syarat. Papa, mama, ayah, bunda, ayah pembimbing, ibu pengasuh, salah. Bisa terjadi karena manusia. Tapi tetap hormat. Enggak ada syarat. Ini enggak ada syaratnya. Jadi, kalau papaku betul, aku menghormati. Enggak. Kalau ibuku betul, aku harus menghargai. Enggak. Salah, betul, pinter, bodoh, tua, muda, nyebelin, enggak nyebelin, pokoknya hormat. Boleh beda pendapat, tapi hormat. Dan ini merupakan wujud kasih. Jadi hormat kita ke orang tua itu bukan karena takut, tapi karena kasih. Karena apa? Orang tua tidak pernah ada yang salah untuk anak-anak. Jadi kenapa ya kita kok nggak punya papa mama seperti teman-teman kita? Aku punyanya ibu pendamping, bapak rohani, atau ayah ibu yang jengkelin. Tidak pernah ada yang salah. Tuhan punya rencana. Karena orang tua adalah malaikat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak harus orang tua kandung, tetapi ada semua orang yang ada melindungi kita adalah malaikat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu tadi pagi Bu Christine ini ngobrol dengan para orang tua di Bandung, di Cimahi ya, di Cimahi. Itu cerita tentang orang tua itu rajin mengikuti parenting. Ini rajin untuk bertanya, gimana supaya anak saya itu sayang sama saya ya Bu Christine ya gitu. Jadi orang tua itu rajin ya, nggak cuma di Cimahi aja, di Jakarta juga banyak sekali parenting. Karena apa? Mereka ingin sempurna di depan anak-anak. Nah Bu Christine bilang, ayo papa mama, bapak ibu yang mengasuh anak-anak, jangan khawatir karena bapak ibu adalah
malaikat untuk anak-anak. Kalau Tuhan sudah mengirimkan malaikat, pasti Tuhan memberikan perlengkapan. Jadi lihat loh anak-anak, orang tua kita itu rajin ikut parenting, ikut seminar, ikut apapun, ikut seminar, walaupun mungkin dengan keterbatasan karena tidak semuanya high tech ya, ada yang gaptek juga gitu. Kepingin apa? Kepingin supaya anak-anak itu menyayangi orang tua. Itu aja. Bukan saya ikut parenting biar anak-anak saya jadi pinter membalas saya. Enggak ada. Bu Extin ini sudah parenting dengan ratusan orang tua. Enggak ada yang kepingin mereka ikut parenting supaya anak-anak itu memuji-muji orang tua. Enggak ada. Semua di kolom chat bilang, kami mengikuti acara ini supaya anak-anak bisa merasakan kasih dari kami. Karena sering keliru-keliru katanya. Ya, jadi kasihan ya orang tua ya. Beda generasi. Jadi memang rada berbeda cara berkomunikasinya, tapi sayang. Maka kita juga harus menunduk tanpa syarat. Nah, bagaimana ini kalau nanti beda-beda pendapat? Nanti kita lihat ya. Next slide. Nanti disiapin tanya jawabnya ya. Nah, jadi ini. Jadi Tuhan itu memberikan kekuasaan, memberikan otoritas kepada orang tua. Tuhan memberikan otoritas. Nanti kita lihat buktinya. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak bisa menghormati orang tua yang membimbing kita, itu berarti melawan kehendak Tuhan. Wah, luar biasa ini, luar biasa itu ya. Jadi Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua, maka kita harus menghargai otoritas ini. Jadi Tuhan menunjuk wakil di dunia itu lewat orang tua gitu. Ini buktinya. Next slide. Di dalam hukum Tuhan ada 10 ya, ini kepotong 1 ya, yang di bawah 10 ya. Ada 10 hukum Tuhan. Kita lihat hukum 1 sampai 4 itu yang terkait dengan hubungan manusia dan Tuhan. 6 sampai 10 itu terkait dengan hubungan dengan manusia. Betul nggak? Betul nggak Tisia? Betul nggak Miracle? Miracle. Betul ya? Betul ya? Betul ya, Kak Linda ya. Ya, itu jadi kan 1 sampai 4 tentang Tuhan itu loh. Ya, 6 sampai 10 tentang manusia. Nah, tentang hubungan dengan sesama manusia. Lihat. Hormatilah ayah dan ibumu itu persis di tengah loh hukumnya. Persis di tengah. Itu menunjukkan bahwa kita akan gagal menyenangkan hati Tuhan, gagal juga menyenangkan hati manusia. Hal ini tidak connect begitu kalau kita tidak menghormati ayah ibu. Jadi porosnya ada di situ pusatnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini nggak bisa diingkari. Itu memang harus begitu. Luar biasa ya. Kalau remaja mau lihat selain itu ada di tengah, intinya Tuhan ingin berbicara bahwa percuma kita Tuhan berdoa GBA GBU ya. Kalau kita mengakhiri WA, mengakhiri percakapan dengan God bless you itu nggak salah sih. Tapi kalau cuma GBA GBU terus sama sesama baik, Bu Extin sama teman baik, tapi Tuhan mengatakan percuma. Hal itu percuma. Tidak ada hubungannya kalau bagian tengah tidak dilakukan. Karena ini pusatnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sudah, nggak bisa ditentang. Kalau kita lihat lagi, di 10 hukum Tuhan, mana hukum yang ada bonusnya. Jadi misalnya, jangan membunuh. Nanti kalau kamu tidak membunuh, akan dapat bonus. Ada nggak kayak gitu? Coba, yang ada bonusnya yang hukum keberapa? Boleh dicek. Boleh dicek. Dicek dan boleh dicet. Yang ada bonusnya. Nathan malah ngilang. Kelima aja toh. Kelima kan Kak Jojo, Kak Meliana, Kak Iren, panggil kakak semua ya Kak ya. Iya kan? Apa bonusnya? Bonusnya apa? Jawab di sini deh ya, panjang umur Bu. Panjang umur, lanjut umur, supaya lanjut umur. Betul Kak Iren, Kak Meliana, betul semua. Ada bonusnya. Yang lain nggak ada. Berarti Tuhan memang menempatkan itu menjadi yang salah satu yang sangat penting. Hormatilah ayah ibumu, nggak bisa ditentang. Kalau ayahku bodoh, kalau ibuku salah, memang aku harus tetap menghormati. Pendapatnya mama itu salah, pendapatnya ibu pengasuhku itu salah. Jadi aku nggak perlu dong menghormati, nggak ada syaratnya. Tetap
harus menghormati. Next slide. Ya, jadi ini luar biasa ya hukum Tuhan ya. Sudah ditata sedemikian rupa. Kita mau lihat Tuhan Yesus ini. Waktu Tuhan Yesus masih kecil, juga menghormati orang tuanya, membantu orang tuanya. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, next slide. Ya, ini juru selamat manusia luar biasa. Wah, ini minta tolong kakak yang pegang slide dikecilin kak. Ini karena ini penting ini ya. Nah ini kayaknya morot-morot ini ya. Nah silahkan dikecilin. Nah itu pada saat itu kan Yesus disalib nih. Kemudian Yesus sampai ketika Yesus akan wafat, Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 ini mencatat ini. Jadi sudah dalam kondisi kesakitan dan akan wafat itu Yesus masih memikirkan Maria, ibunya. Ya, mungkin karakternya kecil ini biarin ya, biar keterampilan yang memegang slide-nya. Jadi Yesus bicara begini, ini Bu Ekstin ini memahami ini itu ya bertahun-tahun setelah rada-rada remaja, rada gede gitu. Sebelumnya waktu membaca ayat ini nggak nyampe kepikiran begitu. Tapi setelah dewasa kepikir, ini ketika dalam kondisi kesakitan yang luar biasa dan hampir wafat ini, Yesus mengatakan begini. Ya, jadi oke, ya. Dan di dekat salib Tuhan Yesus itu berdiri ibunya. Ibu Tuhan Yesus dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Kan gitu, kondisinya begitu ya. Yesus disalib, ada ibu-ibu di sana termasuk ibunya Tuhan Yesus, ya, Maria. Terus ini sudah sakit loh. Yesus mau wafat ini dan berkatalah Yesus kepada ibunya. Berbicara ke Maria, "Bu, ini loh anak-anakmu." Anak-anakmu, Yesus menunjukkan dengan wajahnya, ini loh anak-anakmu. Anak-anak-nya itu berarti murid-murid Tuhan Yesus yang ada di bawah kaki salib. Jadi ngomong ke Bu Maria ya, "Bu, ini anak-anakmu." Kemudian Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang ada di bawah kayu salib ini, bilang, "Nah, ini ibumu." Menyerahkan ibunya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Moga-moga remaja paham ini ya. Diserahkan, dititipin. Lihat. Jadi Tuhan tahu sebentar lagi aku mau wafat ini. Maka ibunya pasti hidup sendiri dan Tuhan masih memikirkan dalam kondisi kesakitannya. "Ibu, ini anak-anakmu." Dan dia cerita ke murid-muridnya, "Ini ibumu." Mungkin kalau bahasa sekarang, "Tolong, ini titip, ini ibuku, sebentar lagi aku akan wafat, ibuku tolong ditemenin, dirawat." Lihat, Yesus yang juru selamat saja sangat menghormati orang tuanya. Apalagi kita. Begitu ya. Dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di rumahnya. Karena murid-murid mendapat mandat. Jadi Yesus aja menghargai orang tuanya, apalagi kita. Ya, next slide ini. Memang di masa kita sekarang ini kita ada di lingkaran warna kuning. Jadi tidak semuanya kita bergantung kepada orang tua, berbeda dengan pada saat merah. Waktu merah itu usia SD dan TK, itu semua kita bergantung pada orang tua yang mengasuh kita. Tapi waktu kuning itu kita tidak lagi sangat bergantung pada orang tua. Ya, kita belum hijau. Hijau apalagi? Hijau lebih luas lagi pergaulan kita, jadi enggak bergantung penuh kepada orang tua. Walaupun demikian, hormat tetap wajib. Next slide. Tetap wajib. Next slide. Bu Istin kepengen ini di chat. Di chat. Ini gambar apa? Boleh di chat ya. Kakak Linda, Kak Meliana, Kak Iren, Kak Cucu, Kak Meliana, iya, Kak Tea, ya, Kak Tisia, ya, gambar apa ini? Miracle. Kak Nikita, Kak Steven, Kak Yonatan Marvin. Gambar apa ini? Kak Esra, Kak Citra. Orang kasih makan angsa, betul Kak Rina. Orang kasih makan angsa. Lain lagi, yang lain lagi merenung ini. Kak Marvin, Yonatan Marvin apa? Jangan dipikir sepaneng-sepaneng loh. Ini gambar bagus, nggak usah sepaneng. Apa ini? Gambar apa?
Kak Jojo, perempuan menyendiri. Wah, ini pakai dramatis ini. Tak bacain pakai dramatis ya, Bu Istin yang bacain ya. Seorang perempuan menyendiri di sebuah taman, makan sambal. Oh enggak ya, sambil memberi makan angsa. Ya, Kak Jonathan Marvin, orang kasih makan angsa. Seorang perempuan lagi memberi makan angsa. Kalau Bu Ekstin bilang, ini wajah bapak-bapak yang berkumis putih. Kelihatan enggak? Kak Linda kelihat? Hoak hoax ya. Ini Bu Ekstin lihatnya seorang bapak tua berkumis putih. Kak Linda, silahkan memiringkan kepala ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Ya, ayo, Kak Esra, Kak Citra. Bisa ngeliat nggak? Jonathan Marvin udah ketemu? Ini bapak-bapak ini. Kepala bapak-bapak besar berkumis putih, beruban. Gimana? Iya, Kak Jojo ketemu. Kak Jojo ketemu. Nah, Kak Jojo, nah, jelas terlihat, betul? Bapak-bapaknya kelihatan? Iya, kelihatan betul. Kelihatan, Kak Jojo. Wah, semuanya menggeleng-gelengkan kepala ini ya, Kak Rina berolahraga ini teman-teman kita. Ini apa ini ya, jelas terlihat. Nah, Kak Rina belum menemukan, maka handphone diputar-putar ya. Yang pakai komputer repot ini. Kak Jonathan Marvin udah ketemu belum? Pusing ini ya. Ini kok bisa jadi ini kepala bapak-bapak. Jojo lihat ya, Jo. Nah, berarti Ya, lihat, Bu. Kak Jonathan Marvin belum menemukan, maka sesi ini diperpanjang sampai pukul 20. Wah, Kak Nita langsung jegirat ya, Kak Nikita ya. Waduh, sampai jam 20. Waduh, gitu ya. Nggak ketemu. Nah, sekarang masalahnya gini, ini yang sudah ketemu Kak Jojo Huta Galung ya berarti ya. Kak Jojo Nathan Marvin belum ya. Nah, Kak Jojo, udah Kak Jojo ini gini, Bu Ekstin ini hanya bisa melihat ini kepala bapak-bapak berkumis putih. Ya kan Kak Jojo? Nggak bisa ngelihat kok teman-teman ngasihnya seorang perempuan ngasih makan angsa. Bu Ekstin nggak bisa ngelihat itu. Piye coba Jo? Gimana Jo? Cara menjelaskannya? Kok piye ya bahasa Jawa ya? Gimana Jo? Iya, gimana juga ya. Tapi kalau memang kalau dari pandangan dekat mungkin ini ya, maksudnya ya kita tahu lihat ada perempuan gitu, ada angsa gitu. Tapi setelah kita cermati gitu ya, setelah kita ambil ke belakang ambil tempat ke belakang sedikit gitu. Dilihat di sini ada mulut, ada belakang mulut, dan ke belakang, mundurlah, ada mundurlah. apa batu bata di situ kayak ngelekuk apa sih kepala ya, sebuah kepala, terus ada ranting pohon di situ gitu, terus leher di bagian sini perempuan itu ada kayak mata ya kalau kita lihat gitu ya Bu ya, begitu nggak Bu? Ya, betul. Betul ya. Jadi lehernya perempuan ada matanya gitu ya. Ngeri ya. Coba dilihat ya. Coba ikutin yang Jojo sampaikan, mundur ke belakang, ke belakang, ke belakang dan ke belakang ya. Kak Iren udah nemu Kak Iren? Belum nemu? Wah, Kak Jojo sampai jam 20 ini ya. Intinya ini, kita lihat. Inilah yang terjadi pada saat kita konflik dengan seseorang, termasuk dengan orang tua. Melihatnya sama, bareng, lihat bareng sesuatu hal, suatu masalah. Tapi seringkali orang tua melihatnya di sisi lain. Sementara anak remaja melihatnya ini gadis mencari ayam, memberi makan angsa, betul. Tapi Bu Ekstin nggak bisa melihat itu. Melihatnya adalah kepala besar seorang bapak-bapak berkumis putih. Kalau ini yang terjadi gimana? Papa mama bilang A, anak-anak bilang, kok bisa A itu dari mana sih? Percaya saja bahwa papa mama juga melihat yang sama, tapi sudut pandangnya beda. Jadi tugas remaja ngapain kalau kita konflik dengan orang tua? Harus hormat, nggak boleh tidak. Harus gimana ini caranya? Harus gimana? Kak Linda dapat akhirnya
Wah, enggak jadi sampai jam 20 ini kita. Dapat? Kak Linda dapat? Iya, coba Kak Linda menjelaskan ke teman-teman ini bapak-bapak di mana. Jadi Kak Jojo sudah jelasin. Linda mau jelasin juga? Silahkan. Ini Kak Tis siap? Iya. Dapat belum? Emang kalau kita lihat amatin maksudnya dari ya kayak bukan ke belakang ya, tapi kayak ditelusuri banget itu gaun sikunya itu seperti jadi hidung gitu ya, terus Betul. hanya itu jadi mulut dan kaki itu jadi kayak leher dan untaian pakai baju itu roknya itu janggutnya gitu. Nah iya, belum ketemu? Enggak apa-apa. Makasih ya Kak Jojo dan Kak Linda ya. Tapi percaya saja bahwa orang tua punya pandangan yang benar juga, tapi kita belum bisa menemukan. Jadi ngomong ke papa mama, ke bapak ibu, pengasuh, siapapun ke orang tua, kita katakan, saya tahu bapak ibu punya pandangan yang berbeda dengan saya, tapi sama benarnya. Cuman kita belum sama-sama tahu. Jadi tugas kita ngapain? Tugas kita ngapain? Supaya orang tua bisa tahu bahwa itu adalah gadis memberi makan angsa. Jelasin. Pelan-pelan dengan tadi apa? Sikap sopan. Orang tua kita belum paham. Kita orang tua juga sudah berapi-api jelasin. Itu tuh orang tua, itu kepala orang tua, itu yang lingkaran itu kayak gerbang, kayak gapura itu adalah kepala. Ya, gitu loh ya. Ada kepala, ketemu belum? Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi percaya saja bahwa ada makna lain. Kalau sekarang belum ketemu, nanti tak jelasin lagi. Itu, yang penting adalah menjelaskan. Dan kita percaya bahwa orang tua juga punya pandangan yang mungkin berbeda dan kita belum nemu. Ya, next slide. Boleh ini difoto, nanti dilihat-lihat kembali. Ya. Kalau apapun yang kita lakukan, pokoknya nih sama orang tua harus hormat, harus menjelaskan, sabar, menunggu. Orang tua misalnya mengatakan kamu harus masuk fakultas A, jangan B. Padahal kita kepinginnya B. Saling menjelaskan kenapa B itu baik. Kalau orang tua belum nemu, nggak apa-apa. Besok kita makan bakso bareng yuk. Papa, mama, bapak, ibu. Nanti aku jelasin lagi. Nggak paham lagi, ya besok lagi. Makan soto, tak jelasin lagi. Nggak jelas lagi, masih ada waktu. Ya, ingat, orang tua juga diminta menjelaskan kepada kita. Dan ingat, semua perilaku kita, semua perilaku, apapun yang kita lihat, apapun yang kita katakan, kita tonton, apapun, seringkali orang tua tidak melihat kita, tidak mengawasin kita. Ingat, rasa hormat ditunjukkan dengan rasa kasih, yaitu apa? Bayangkan kalau ada papa, mama, ada ayah, bunda, ayah, ibu pengasuh di sebelah kita, apakah mereka senang nggak dengan yang kita lakukan? Nah, coba pertanyaannya ya. Pertanyaan ini. Hari ini orang tua tidak mendampingi kita acara Zoom bersama Bu Eksti nih. Bayangin, kalau orang tua kita melihat yang kita lakukan hari ini, yaitu sedang nge-Zoom, membahas acara ini, membahas materi ini, kalau ada orang tua kita di dekat kita, mereka senang nggak? Senang nggak, Cu? Senang nggak, Kak Jonathan? Kak Iren senang nggak? Kalau orang tua melihat yang Iren lakukan sekarang, kalau dilihat dari mukanya sih itu ketawa sih. Yang ini ketawa, ya bukan gambarnya, tapi papa mamahnya Iren. Seneng nggak kalau melihat Iren pada saat ini sedang mengikuti acara ini? Seneng nggak? Diizinkan nggak? Kebetulan sih mami aku ada di sini juga, ada di Zoom juga. Kalau dari mukanya sih kayaknya. Oh, mukanya mami, tak pikir mukanya Bu Ekstin. Mukanya mami senyum-senyum. Iya, itu dia lagi senyum-senyum. Halo Bu, salam kenal dari Bu Ekstin. Mami senyum-senyum, Tommy. Nah, ya. Iya, Bu, itu anak saya. Oh, alah. Gitu toh ya. Kalau senyum-senyum berarti kan seneng ya. Oh, ini tak pikir Kak Linda itu anggota remaja loh. Jadi seneng ya. Kita bayangin gitu. Walaupun mami, papi, papa, mama, ayah, bunda nggak ada di sekitar kita, kita bayangin kalau mereka ngelihat itu seneng nggak? Yang kita lakukan ini mereka seneng nggak? Mengizinkan nggak? Kalau iya, lanjut.
Tapi kita selalu pikirkan, kalau aku melakukan sesuatu, orang tuaku tuh seneng apa tidak? Walaupun tidak ada, kalau papa mama lewat, langsung ditutup handphonenya, diumpetin. Berarti yang kita lakukan tidak benar. Itu berarti tidak mengasihi orang tua. Nah, jadi selalu pikirkan dan rasakan perasaan papa mama, walaupun papa mama nggak ada, nggak kelihatan di sebelah kita ya. Jadi itu rem daruratnya. Kalau sudah melakukan itu kok masih konflik sama orang tua, sebentar ya, ini waktunya sudah habis. Next slide. Pakailah rumus ini. Pakailah rumus ini kalau ngobrol sama orang tua. Tadi masalah gambar orang tua atau gadis dan angsa, debat-debatan masalah penjurusan sekolah, debat-debatan masalah kuliah ada mau masuk apa. Sampaikan dengan hormat. Ingat, hormat. Salah paham dengan orang tua bisa, tapi hormat harus. Katakan dengan rumus cerita. Remaja boleh memfoto, meng-screenshot ini untuk menjadi bekal. Jadi kalau mau ngobrol sama orang tua, gunakan rumus cerita. Singkatan ya, C itu ceritakan situasi sesuai kenyataan, ekspresikan. Ini namanya asertif. Rasakan perasaan orang tua, sampaikan dengan tegas, imbangi dengan imbalan, fokus, dan alternatif lain. Contoh. Mama, papa, ayah, bunda, ibu, bapak, aku kepingin masuk jurusan bahasa. Tapi bapak ibu lebih suka aku masuk jurusan IPA. Ya. Ekspresikan, aku tuh pengen banget, seneng banget jurusan IPS. Karena aku nanti kepingin jadi ahli ekonomi. Papa, mama, bapak, ibu tahu nggak ahli ekonomi yang paling keren? Atau aku ingin masuk psikologi, bapak, ibu ngerti nggak? Psikolog yang ngetren itu loh, Bu Christine itu loh, yang panggilannya Bu Xtin kalau di Instagram. Nah, gitu. Ekspresikan perasaan ini. Jadi nggak pakai tebak, aku tuh seneng, pengen banget. Rasakan perasaan orang tua, rasakan perasaan orang tua dan tetap tegas. Aku tahu, papa, mama kepingin aku masuk kedokteran. Aku kepingin psikologi atau ekonomi. Aku ngerti banget kok. Nanti papa mama jelasin kenapa kepingin kedokteran. Nah, kalau aku bisa masuk psikologi, imbangi dengan imbalan. Aku pasti seneng banget dan aku pasti akan belajar sungguh-sungguh. Tetap fokus pada tujuan. Jadi aku masih sampai saat ini nih, masih ingin masuk ke psikologi. Kasih alternatif. Alternatif bisa diberikan. Tapi kalau papa, mama, ayah, ibu, bapak, ibu kepingin aku tetap masuk ke kedokteran, ya bolehlah. Tapi aku boleh kursus-kursus materi-materi psikologi ya Pak, ya Bu. Lihat. Tidak ada orang tua yang nggak boleh, itu nggak mungkin. Orang tua, oh gitu. Sebentar ya, lah kenapa masuk psikologi atau ekonomi? Karena begini, begitu, begini, bla bla bla, dijelasin dengan sopan. Papi, mami, papa, mama, bapak, ibu tahu yang kamu inginkan, tapi bapak, ibu tetap kepingin kedokteran. Ya enggak apa-apa. Kita makan ronde dulu. Oh, kita ngebakso dulu. Gitu. Nanti cerita lagi. Ini gunakan cerita. Ya. Begitu ya anak-anak ya. Oh, aku jadi anak-anak ini ya. Selalu usianya sesuai anaknya Bu Xtin semua nih remaja. Begitu ya. Harus gunakan cerita. Rem darurat tadi, pikirkan perasaan orang tua. Dan juga tetap harus hormat karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk kita. Hukum kelima, tanpa itu semua yang kita lakukan akan sia-sia. Dan 5 ini dapat bonus. Sehingga ini menjadi salah satu yang penting menurut Tuhan ya. Dan kita tetap harus hormat. Hormat itu menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Next slide. Terakhir, siap-siap diskusinya nanti. Coba bayangin papa mama. Nomor 1 dulu Kak. Iya, moga-moga nggak melorot ya. Mundur lagi. Iya, A, B, C, D atau E. Coba anak-anak sekarang semua remaja membayangkan bapak ibu pengasuh, orang tua, wali atau siapapun yang kita kasihi dan kita hormati. Sudah ya? Coba bayangkan mereka. Ya, bayangkan mereka. Silahkan siapa? Coba dipilih nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu ya. Silahkan cari coret-coretan kertas dan pensil. Sudah siap?
Nah, Kak Tisia, nah, Kak Iren, Kak Ilyona, Kak Nathan, sudah? Bu Linda? Bu Linda minta Kak Iren aja itu loh. Bolpen, ya, kertas. Ya, sudah? Ya, silakan dipilih. Bagus ini PPT-nya ya, slide-nya sudah oke. Iya, sudah oke semua yang lain. Coba pilih nomor 1, Bapak atau Ibu yang kita bayangkan itu lebih suka yang mana? A atau E? Tulis hurufnya saja, nomor 1. Ya, bagus. Terima kasih ya yang slide. Keren ini, terampil ya. Yang nomor 1 sudah. Nomor 2, B atau D? Boleh membayangkan orang yang disayangi. Dirasakan dia itu senang apa ya? Boleh, teman juga boleh. Silahkan, terserah. Nomor 3. Tapi bagus lagi kalau ini yang dibayangin adalah orang tua yang membimbing kita. Orang tua asuh boleh, pembimbing rohani boleh ya. Nomor 3 sudah, C atau B? Sudah? Nomor 4, D atau E? Iya, sudah ya. Next slide, Kak. Nomor 5, E atau C? Hurufnya waspada, beda-beda setiap nomor hurufnya. Nomor 5, E atau C? Bayangin mama, papa boleh ya. Nomor 6, B atau E? Kita sudah kenal dekat, pasti ngerti ya. Iya, nomor 7. Kira-kira beliau itu senang diapain ya? A atau C? A atau C sudah? Baik, next slide. Terakhir itu. Nomor 8. A atau E, nomor 8 sudah? Nomor 9, B atau E? Nomor 10, C atau D? Sudah? Oke. Sekarang dinilai. Ada berapa nomor ya itu ya? Oh, next slide. Masih ada kayaknya. Iya, 11 A atau B? 12 D atau E? Iya, sudah? Dihitung coba, A-nya berapa, B-nya berapa, C, D, E masing-masing berapa. Di total harus 12. A, B, C, D, E, sudah? Jonathan Marvin sudah, Kak Steven sudah? Jojo sudah, Nikita, Kak Isra, Kak Citra, sudah ya? Oke, yang terbanyak apa di ranking? Yang paling banyak A, B, C, D, atau E? Sudah? Ya, sudah semua? Iren sudah? Kak Iren sudah? Ilyona sudah? Oh sudah. Kak Tisia sudah? Kak Miracle? Kak Linda? Kak Jonathan sudah? Sudah di total? Yang paling tinggi apa sudah ketemu? Next slide. Iya, ini hasilnya. Bahwa orang tua kita tadi yang kita bayangin itu lebih senang diapain? Dicocokin ya. Kalau kita hormat dan mengasihi mereka, kita memberikannya bahasa kasih ini harus cocok. Jadi kalau hasil tadi ya, kalau misalnya kita tadi membayangkan ibu pengasuh hasilnya C, sering-sering kasih hadiah, nggak harus beli, bisa dibuat, bisa bikin kartu-kartu dari Canva ya, kalau anak-anak remaja ya, bisa bikin apa. Tapi kalau senangnya yang sentuhan harus sering digandeng, dipeluk, dibantu. Kalau yang D, yang B harus sering ngobrol bareng, yang A harus sering di WA. I love you mom. I love you dad gitu ya. Aku sayang ibu gitu-gitu. Jadi harus pas begitu. Sehingga hormat kita ditambah dengan kasih kita, nanti hubungan kita dengan orang tua kita siapapun itu akan menjadi lebih baik. Dan Bu Ekstin kepengen habis ini kita mengatakan ini kepada orang-orang yang pernah mengasuh dan membimbing kita. Next slide. Next slide terakhir. Apa bacanya? Boleh di-chat? Nah, Ibu Linda mengeja.
Kakak Iren sudah bisa ketemu jawabannya. Kak Nathan sudah bisa. Kak Ilyona, Kak Tisha, Kak Miracle sudah bisa. Apa jawabannya? Bu Ekstin kepengen selesai sesi ini, kita semua mengatakan ini. Ya, apa? Apa Jojo? Apa Kak Nikita? Apa Kak Isra? Kak Citra? Kak Steven? Apa? Wah, iya betul sekali. Dari Kakak Jovanita, aku sayang papa, mama. Itulah keluarga. Selalu penuh dengan cekcok, tapi selalu cocok. Ya, salam sukacita. Selamat mencinta bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, Bu Ekstin kembalikan ke siapa ini? Kak Jojo dan Kak Ilyona. Silahkan. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak nih Bu Dokter Ekstin ya. Wah, bersyukur sekali nih, banyak banget pembelajaran yang aku dapat hari ini. Mulai dari tadi ya, lihat lukisan gitu ya, ternyata bukan cewek gitu ya, bukan perempuan, tapi ternyata seorang ayah. Begitupun juga tadi ada teman-teman pasti udah nyocokin ya. Tadi ada yang A, yang B, banyakkan yang mana. Sekarang udah mulai ketahuan nih. Berarti kita habis sharing session ini apa yang harus kita lakukan ke papa mama kita gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada kita buka nih sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin tanya jawab, boleh banget ya. Gimana sih Kak Yona caranya? Nah, jadi nanti teman-teman bakal di-share link nanti buat teman-teman tanya, dan seperti biasa Menti ini bersifat anonim, jadi teman-teman jangan sungkan untuk nanya, biar nanti pas sudah selesai kegiatan sharing session kita hari ini, kalian teman-teman jadi tahu, wah aku jadi dapet tips nih buat ngelakuin ini nanti sama orang tua atau gitu. Jadi teman-teman ayo nanya-nanya ya. Ya, ini waktu kita bersama ya teman-teman ya. Boleh mau curhat silakan, mau share cerita silakan, mau nanya silakan. Ya, silakan. Nah, tunggu nih, teman-teman lagi pada ngetik nih, kayaknya mukanya serius-serius nih. Linknya belum loh Kak Jo. Oh, linknya belum ya? Oke. Oh, udah ada. Oh, linknya udah ada ya. Udah ada, baru dikirim ya. Teman-teman bisa masuk linknya, bisa diklik, bisa juga masuk ke Menti dengan kode di layar ya. Udah ada. Kita tunggu bareng-bareng nih pertanyaannya nih dari teman-teman. Ya, sambil menunggu ngetik, jadi Bu Ekstin rangkum ya. Tadi dengan orang tua kita harus hormat, bukan menyembah, bukan berarti kalau kita beda pendapat kita diem aja. Wong namanya hormat kita diem aja, bukan. Tetapi kita boleh menyampaikan, tapi dengan sopan, dengan rumus cerita. Nah, itu nanti minta ke panitia, itu bagian itu boleh diminta untuk dihafalin gitu. Kalau mau ngobrol sama orang tua harus menggunakan rumus cerita dengan nada do. Dengan nada do, jangan naik-naik jadi sol la si do tinggi ya. Dengan nada do sampaikan ke orang tua dengan model cerita tadi. Itu namanya hormat dan mengasihi. Jadi udahlah, diem aja. Orang tua kadang-kadang kalau ngomong itu instruksi aja, nggak usah ngomong aja, jangan. Justru hormat dan cinta kita itu kita harus menyampaikan ke orang tua dengan rumus cerita ya. Kemudian tadi kalau kita belum memahami pendapat orang tua, sabar. Tadi seperti gambar gadis atau gambar bapak-bapak tua ya, itu kita harus sabar dan kita harus percaya bahwa papa mama juga punya rencana yang baik juga untuk kita. Begitu. Jangan lupa bahasa kasihnya juga harus tepat ya Kak Jojo ya dan Kak Ilyona ya. Jadi merasa dikasihi. Iya. Tapi ini langsung atau dibacakan Kak Jojo? Boleh. Boleh aku bacain ya, ya, boleh. Oke, iya. Oke, ini dulu nih ya. Bu Ekstin, jadi aku tuh mau curhat sama mama. Tapi aku takut dijudge gitu. Tapi ada banget keinginan buat deket sama mama. Bagi tips dong, Bu. Ya, oke. Kalau takut dijudge nggak apa-apa. Itu berarti pernah ada pengalaman atau apapun gitu ya yang membuat kita merasa kalau aku curhat nanti di judge gitu. Nah, berarti tipsnya adalah sampaikan curhat. Namanya curhat, tadi yang Bu Ekstin bilang berkali-kali, ayo kita makan bakso, itu kan?
Nah, jadi dalam kondisi yang santai, ngobrolnya dengan nada do tadi, pakai cerita. Urutannya begitu. Nah, jadi nggak harus dihafalin, nanti lama-lama kita terbiasa. Jadi kita menyampaikan kenyataan, terus cerita perasaannya. Cerita perasaan kita maksudnya. Cerita perasaan kita. Aku tuh senang banget. Aku tuh sedih banget gitu. Karena biasanya secara normal dan standar orang tidak akan marah kalau kita cerita perasaan kita. Karena perasaan bukan untuk didebat. Orang tahu. Jadi kalau misalnya anaknya Bu Ixtin tuh bilang gini, aku tuh ya mah sedih banget. Kalau kuliah sinyalnya biar pet ya. Putus-putus nih kalau sekolah. Terus, nah aku tuh seneng banget kalau punya handphone yang bagus. Kalau dia bilang begitu, mana ada ibu yang bisa nolak gitu. Wong dia nggak minta kok, tapi aku tuh seneng banget. Jadi ajukan perasaan kita. Perasaan. Jangan mama begini toh, papa begitu, ayah begitu, ibu begitu kan? Bukan, tapi perasaan kita yang kita sampaikan. Sambil santai, pasti bagus ya. Jangan lupa kuantitas waktu bersama orang tua harus dibanyakin. Jangan ketika ngobrol sama orang tua pasti kondisi serius. Jadi orang tua tuh rasanya nggak nyaman. Tapi dalam kondisi apapun sering ngobrol ya, sering ngajak orang tua ngobrol. Maka nanti ketika ada masalah yang serius, orang tua juga jadi makin luwes gitu. Silakan dicoba ya, dicoba. Kalau ada apa-apa silakan langsung. Maksudnya ada apa-apa itu ada pertanyaan lanjutan, boleh DM Instagramnya Bu Ixtin ya, pakai X10. Iya, lanjut Kak. Cucu. Oke, ya Kak Yona. Sekarang aku yang bacain ya. Oke, nih, oh ya Kak pertanyaan Ilyona. kedua. Cara menghadapi orang tua yang super kasar, bahkan sampai nyuruh aja. Waduh, gimana nih Bu? Nah, itu sama. Kalau ada orang tua yang sampai kasar sekali, itu sampai nyuruh-nyuruh mati, anggap, tapi memang iya, itu adalah bahasa curhat. Jadi orang tua tuh kesel banget gitu ya, sampai sudah mati aja gitu. Itu bahasa curhat, bukan bahasa yang sebenarnya. Nah, kita seringkali nih ya, seringkali Bu Ixtin itu juga ngomong sama anak. Yang pertama, kedua, ketiga, kita ajak ngobrol gitu ya. Mama itu benci banget sama papa. Ini denger nih mereka ya. Mama itu benci banget sama papa. Orang kalau ditanya, nggak mau jawab gitu ya. Tapi dengan benci ini anak-anak bilang, ya sudah Tomah, kalau mama memang benci, pukul aja papa ya. Terus Bu Ixtin bilang gimana? Loh bukan gitu maksudnya. Karena apa? Bahasa curhat itu beda dengan bahasa akademis. Nah, anak-anak remaja mulai harus memahami ini, ya. Ini bahasa curhat, jadi ngomong itu sembarangan. Tapi intinya bukan itu. Coba kalau saya memukul betulan suami gitu, enggak itu yang diinginkan, gitu. Tapi itu bahasa curhat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau itu sangat menyakiti kita, gunakan rumus apa lagi? Cerita. Ketika bapak atau ibu mengatakan mati saja, aku tuh sedih banget. Lihat, bukan. Memang kenapa kalau disuruh mati? Nggak sayang sama aku, bukan nantang. Tapi pakai rumus cerita. Cerita itu apa? Asertif, menunjukkan perasaan kita. Dalam bahasa rohani disebut lemah, lembut. Jadi dalam berkomunikasi itu ada 3, ini di sesi yang 1 Bu Ixtin sudah jelasin. Moga-moga masih ingat. Ada garis gitu, yang sebelah kiri itu pasif. Itu cara berkomunikasi pasif itu misalnya seperti ini. Orang tua memang jengkelin. Aku nggak mau ngomong lagi sama orang tuaku. Ngapain? Aku diem aja dah. Daripada ribut. Itu pasif. Tapi di sisi yang lain, agresif. Menyerang. Papa, mama kalau ngomong nggak jelas. Itu agresif. Maka yang tepat adalah yang tengah. Lemah lembut. Atau dalam bahasa psikologinya itu asertif. Yang Bu Ixtin tadi terjemahkan ke cerita. Pada saat ayah mengatakan begini, begitu, begini, aku tuh kerasa sedih banget. Aku tuh kerasa sedih banget. Lihat, dengan cara berbicara seperti ini, orang tua tahu perasaan kita. Ya, aku tuh seneng banget waktu ayah bilang, aku adalah satu-satunya pemberi semangat buat ayah dan ibu bekerja. Aku menjadi penyemangat. Aku tuh seneng banget. Nah, waktu malam
ngomong aku disuruh mati. Aku sedih banget. Nah, lihat perasaan kita yang kita sampaikan. Nah, aku senang sekali kalau ayah suatu hari marah sama aku, jangan yang mati-mati itu jangan disebut. Jadi sebut aja aku anak yang nakal, misalnya gitu. Jadi diberikan alternatif. Itu cara ngobrolnya. Dicoba ya, dicoba. Jangan lupa dalam kondisi rada santai, sampaikan cerita. Lihat, pasti nanti ada hasilnya. Nanti boleh DM Bu Ixtin ya, kalau ada kemajuan. Begitu Kak Ilyona? Iya Bu, iya. Sekarang boleh dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Kak Jo. Oke, aku lanjut lagi nih Bu Ixtin. Ya. Saya bertengkar sama orang tua, tapi sampai saling diam-diam berhari-hari dan gengsi untuk minta maaf. Gimana ya Bu? Iya betul. Jadi apa namanya diem-dieman itu ya Bu Ixtin pernah itu kalau bahasa Jawa bilang jotaan, apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya diem-dieman itu. Nah, kalau diem-dieman dan gengsi untuk minta maaf itu memang kadang-kadang budaya keluarga tidak semanis di drakor maupun di sinetron. Ya, kalau di sinetron dan drakor, aduh, mamah yang baik, aku minta maaf ya mama. Itu kalau sinetron, dan itu tidak semua budaya dalam keluarga kita seperti itu. Ada yang keluarga yang kaku, nggak apa-apa, nggak harus seperti itu semua. Jadi minta maafnya itu dilandasi dengan rasa hormat. Perkara masih nggak setuju dengan pendapat orang tua, nggak apa-apa. Tapi diem-dieman ini jangan lebih dari 3 hari ya. Jangan lebih ya, karena itu nanti mengganggu. Kita tuh kalau lebih dari 3 hari nanti jadi mengalami tekanan, stres. Jadi jangan lebih dari 3 hari, kalau bisa sehari sudah selesai sebelum matahari terbenam, ya kan? Nah, jadi minta maafnya nggak harus begitu, tapi ada apa ya? Ada sesuatu yang membuat oke. Jadi kalau dulu Bu Ixtin diem-dieman sama mamahnya Bu Ixtin ini, nggak ada yang minta maaf, nggak ada budaya begitu melankolis, dramatis tuh nggak ada. Tapi terus kemudian Bu Ixtin dulu pernah buat kartu, paling senang bikin kartu. Jadi nggak minta maaf, tapi bikin kartu ngomong hari ini cerah ya, Mah. Jadi mamah tahu bahwa oh ini lagi minta maaf nih. Atau kalau yang mau minta maaf orang tua dulu, terus mamahnya Bu Ixtin tuh bikin apa? Bikin nasi goreng kesukaannya Bu Ixtin. Jadi debat-debat itu gambar gadis angsa bukan, itu gambar orang tua, debat-debatan. Diem. Nah, terus mamahnya itu bikin nasi goreng. Nah, itu berarti sudah oke. Jadi permintaan maaf kalau misalnya gengsi ngomong langsung bisa menggunakan yang lain, begitu caranya ya. Silahkan ya. Tidak setuju nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai diem-dieman lebih dari 3 hari lebih. Kalau bisa 15 menit sudah selesai, begitu ya. Kalau itu belum juga bisa dilakukan, maka kalau perlu ada orang ketiga, silahkan minta bantuan orang ketiga. Misalnya Bu Ixtin jengkel sama ibu pengasuh nih. Terus Bu Ixtin bilang sama Bapak Pendeta misalnya boleh, atau kakak yang bisa ngobrol untuk menjadi moderator. Begitu ya, jangan lama-lama untuk diem-dieman. Gitu. Jadi tidak pernah ada gengsi karena bisa pakai cara lain. Nggak usah harus mengatakan maaf. Begitu. Ya, silahkan dicoba. Begitu. Ingat loh, kalau bertengkar ambil napas langsung bersyukur, berarti kita dengan orang tua itu dekat, akrab. Itu bersyukur, ya disyukurin. Begitu Kak? Ada lagi? Oh masih banyak. Oke. Oke, Kak Yona silakan. Oke, pertanyaan ketiga adalah, Bu Ixtin, kalau misalnya keinginan jurusan yang aku mau sama yang ortu mau itu beda, ngomongnya gimana ya? Karena kalau aku nggak ikutin keinginan ortu, malah jadi debat panjang lebar. Aku lemah di jurusan yang ortu aku pilih. Nah, itu dia Kak Ilyona, ya itu yang disampaikan. Tadi pakai rumus cerita. Wah, ini rumus cerita harus jadi pegangan kita banget. Seperti rumus cerita tadi. Dan selalu sampaikan, atau kita harus memikirkan bahwa orang tua pasti punya pandangan. Ya kan? Tadi seperti gambar yang punya banyak arti tadi, kita percaya saja bahwa orang tua itu punya pandangan yang kita belum paham sekarang. Nah, tugas kita cerita, rumus cerita tadi masih ingat? Ya, sampaikan, diceritain. Kalau nanti anak-anak sudah menyampaikan ke orang tua,
suatu hari nanti kapan orang tua gantian yang cerita kenapa kepengen jurusan itu. Nah, jangan lupa kita bilang, aku nggak setuju pendapat orang tua. Jangan bilang begitu, tapi sampaikan apanya tadi? Masih ingat Kak Nikita? Masih ingat Kak Jojo? Apanya kita yang harus disampaikan? Boleh dicet? Apa? Ayo, apa? Apanya kita? Boleh dicet? Nah, ini kemana ini? Perasaan. Aku tuh seneng banget kalau jurusan ini. Lah kalau jurusan yang orang tua pilih, bukan aku itu nggak mau, tapi nggak bisa dan aku sedih banget kalau di jurusan itu. Sampaikan, memang kenapa aku harus masuk jurusan itu? Orang tua gantian cerita, karena nanti kalau lulus duitnya banyak. Betul, duitnya banyak, tapi itu aku sedih kalau di situ ya. Jangan lupa, kalau itu juga masih belum mempan, minta tolong orang ketiga untuk menjadi moderator. Pasti bisa, karena tidak pernah ada orang tua yang ingin anaknya itu tidak bahagia. Jadi tujuannya itu sama, cuma sudut pandangnya yang beda. Begitu ya, disampaikan. Ya, begitu Kak. Lanjut. Oke, lanjut nih pertanyaan berikutnya. Ada apa? Bu, gimana kalau orang tua kalau marah sama satu hal, terus marah-marah sama semuanya? Nah itu biasa, memang gitu. Terus kalau doskop itu ya, marah satu hal, yang lain-lain disangkut pautkan. Nah itu kita perlu memahami karena orang tua juga pikirannya banyak, urusannya banyak, generasinya juga beda dengan kita. Kalau kita mungkin, kalau anak-anak mungkin generasi yang sekarang ini, generasi yang to the point ya. Jadi kalau masalahnya ini, ya ini yang diselesaikan sudah. Tapi kalau orang tua mungkin kepingin curhat aja. Jadi tidak semua harus dimasukkan ke dalam hati. Kita baper itu nggak usah. Kita nggak usah baper. Itu orang tua sedang curhat. Tidak semua yang dikatakan seperti yang Bu Extin bilang itu keluar dari hatinya yang tulus gitu. Tapi curhat. Nah, tidak semua orang tua terlatih untuk berkomunikasi. Jadi nggak paham. Mungkin orang tua juga bingung dengan perasaannya. Yang bikin aku marah itu yang mana? Jadi semuanya disampaikan itu curhat namanya. Nah, kadang-kadang atau banyak kali orang tua minta loh pelatihan ini untuk bagaimana menyampaikan gitu. Remaja juga sering kan, misalnya kepingin ngomong bahwa aku kepingin beli apa gitu, tapi nggak nyaman ngomong gitu, nggak enak sama orang tua. Akhirnya ngomong yang lain-lain duluan gitu loh, bukan pada intinya gitu. Itu nggak apa-apa karena tidak semua orang tua pinter berkomunikasi. Anggap curhat. Bahasa curhat kan beda dengan bahasa ilmiah. Kalau bahasa curhat itu semua perasaan disampaikan. Dan itu bersyukur. Itu berarti kita dipercaya oleh orang tua. Lah kemarin kamu begini, yang kemarin begitu. Anggap curhat, nggak apa-apa. Ya, tidak usah baper. Gitu. Ya. Kalau mau ya sampaikan. Aduh, Pak, kita fokus di masalah yang mana supaya aku nggak bingung. Aku selalu seneng kalau papa mama mau menyampaikan di mana kesalahanku gitu. Dengan bahasa yang informal kira-kira seperti itu ya. Anggap curhat ya, anggap curhat. Ya. Ada lagi Kak? Ada Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Mau ngomong sama ortu baru ngomong 2 kata, mereka udah 10 kata. Jadi males ngobrol sama mereka, apalagi ngajak makan bareng. Dalam ruangan yang sama 10 menit aja udah males. Gimana Bu Extin? Nah, laporkan ke Bu Rina. Oh, bukan lapor, deng, cerita. Ya, sampaikan. Ini gimana ini? Kalau sudah seperti ini, baru 2 kata sudah debat, baru 2 kata sudah debat gitu ya. Apalagi mau makan bareng, nah, dalam ruangan yang sama saya sudah males, gimana itu? Kalau memang sudah sulit untuk berbicara, maka jangan lupa cari siapa ya orang ketiga yang bisa menjadi moderator. Nah, pada saat kondisi begini konflik dengan orang tua, gini ceritanya. Orang tua itu punya kisah sendiri. Kadang-kadang orang tua itu sulit untuk curhat, termasuk sama anaknya. Jadi curhatnya itu kemana-mana, bukan pada intinya. Jadi orang tua itu punya kisah-kisah tersendiri yang kita nggak tahu. Kita tahunya bungkus luarnya. Nah, tugas anak-anak apa? Fokus aja ke depan. Lakukan kewajiban. Jadi anak-anak remaja itu tidak ada kewajiban untuk
menyelesaikan persoalan orang tua. Membantu boleh, tapi kalau menyelesaikan nggak bisa, nggak usah. Fokus aja pada tugas kita, yaitu belajar kebaktian online. Ya, kalau online, kegiatan di gereja online diikutin semua untuk remaja, sekolah aktif itu aja. Karena orang tua, apapun nyebelinnya kayak apa, begitu melihat anaknya itu berprestasi, nanti orang tua akan lebih baik lagi kehidupannya. Jadi untuk membahagiakan orang tua, seringkali justru dengan tidak ikut campur masalah orang tua, tapi dengan fokus, kita tetap berprestasi di sekolah, atau berprestasi di hobi, boleh banget. Nanti konflik dengan orang tua akan pudar. Saya itu, ya. Seperti itu. Jadi kalau nggak bisa, ya pakai orang ketiga. Gitu ya. Baik. Ada lagi? Oke, Ada beberapa jawaban yang mirip-mirip ya. Iya. Kenapa mama sama papa kayak ngasih beban lebih ke aku daripada ke adekku? Kadang tuh jadi keselnya sama adekku, padahal aku sadar kalau yang bikin kesel itu papa mama. Nah, jadi nggak ngelampiasin gitu ya. Iya, betul banget. Nah itu yang tadi Bu Esin bilang, nggak cuma papa mama, kadang kita juga gitu. Jengkel pada satu hal tapi nggak menyampaikan di hal itu, tapi merembet ke yang lain. Demikian juga yang terjadi pada papa mama. Jadi kalau papa mama kaleidoskop itu cerita macam-macam, anggap curhat. Karena kemungkinan masalahnya bukan di situ. Ya, demikian juga kita. Nah, kita pakai cerita tadi. Karena kadang-kadang beberapa orang tua itu memberi beban kepada anak yang lebih besar. Ya, nah ini boleh diceritakan. Pakai cerita, makanya rumus cerita tadi. Katakan perasaan kita, kemudian sampaikan bahwa jangan mentang-mentang aku kakak, aku harus diberi tugas yang lebih daripada adik. Nah, adik jangan jadi pelampiasan, gitu. Tapi sampaikan ke papa mama langsung. Kalau nggak bisa, ngomong ke Bu Ixti. Nanti Bu Ixti yang nyampaikan ke orang tua, boleh dibantu ya. Seperti itu. Jadi silakan. Ya, itu tanda apa ya? Orang tua percaya kepada kakak. Ya, sehingga bebannya lebih. Gitu. Ya, boleh disampaikan nanti ke orang ketiga ya. Next, boleh lanjut. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, belum tuntas, boleh DM ya. Oke, silakan Kak Jojo atau Kak Eliona. Oke, selanjutnya ini mirip-mirip sama yang sebelumnya. Bu, gimana kalau orang tua memaksakan ke akademik, padahal kita tidak terlalu baik di akademik? Iya. Memang tidak ada jalan lain ini selain menyampaikan dan tunjukkan prestasinya itu di mana. Misalnya Bu Ixtin nggak bisa di akademik, tapi pinter badminton. Nah, badmintonnya itu ditunjukkan ke orang tua. Ini loh, aku nggak bisa yang ini, tapi bisa yang ini. Menurut ayah ibu seperti apa? Gitu, mengarahkannya gimana? Gitu. Akademik pas-pasan aja, pokoknya bagus, tapi badminton lebih baik lagi. Tinggal disampaikan. Cara komunikasi yang baik tadi ya, disampaikan perasaannya aku seneng kalau begini. Nah, disampaikan juga walaupun aku berprestasinya bukan di akademik tapi di badminton, tapi badminton ini aku tahu arahnya. Berikan contoh, mungkin orang tua nggak kepikir. Seperti orang tua zaman sekarang itu nggak bisa mikir seperti Bu Ixtin ini. Kok bisa YouTube-an, YouTube kok bisa dapat duit? TikTok-an kok bisa dapat uang? Itu nggak kebayang, nggak nyambung di beberapa otak orang tua. Tugas anak muda menjelaskan pelan-pelan. Betul loh, ya jadi YouTuber kok dapat duit ya. Bisa-bisanya Instagram follow-nya banyak kok jadi followernya banyak, kok bisa jadi dapat uang. Itu Bu Ixtin nggak paham itu kok bisa gitu. Nah, anak-anak pelan-pelan menjelaskan. Kalaupun aku nggak berprestasi di akademis, berprestasinya di sini, jalannya itu seperti ini. Gitu dijelasin ya. Jangan pakai kata-kata pokoknya. Pokoknya aku mau ini enggak, tapi dijelaskan. Jadi orang tua itu mungkin belum bisa melihat sisi yang kita lihat. Seperti ilustrasi gambar tadi. Ya, begitu Kak. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya nih Kak, mana nih? Ada lagi nggak ya? Oh. Oke, Bu, papa saya orangnya peduli banget sama saya dan kakak saya. Syukur, tapi ya. Sekalinya dia kasar, tuh kasar banget. Jadi rasanya tuh aku sayang nggak sayang sama papa. Enaknya aku bersikap gimana ya? Nggak apa-apa, namanya orang gitu, kadang perhatian, kadang ini dibenci rindu, itu malah justru hubungan jadi asik loh.
ya, asik banget. Tapi sekalinya dia kasar memang mungkin tidak bisa menyampaikan. Nah, ini anak-anak kan diajarin cara menyampaikan, cara presentasi kalau di sekolah. Nah, waktu orang tua kita sekolah kadang-kadang nggak diajarin cara presentasi zaman dulu, ya, sehingga kalau ngomong ya bisanya cuma seperti itu gitu. Maka kita boleh memberikan alternatif lain. Nah, silakan disampaikan ketika sedang kondisi santai, boleh dibilang, Papa nanti kalau ngomong yang kasar itu, kata-kata kasar itu sinonimnya ini loh, Pak, bisa dipakai yang lain gitu ya. Daripada kamu mati aja, kasar sekali, mendingan bilang bahwa kamu tuh harus hidup lebih baik. Nah, sebenarnya kita belajar ngobrol sama orang tua. Nggak apa-apa gitu ya, disampaikan. Dan jangan lupa bahwa orang tua kadang-kadang mempunyai latar belakang tersendiri yang kadang-kadang kita tidak perlu harus terbeban menyelesaikan. Pokoknya tugas kita adalah fokus di kewajiban kita, begitu ya. Dan jangan lupa kalau ada acara parenting di gereja maupun di tempat lain, papa mama diminta ikut, gitu ya. Jadi papa mama ikut dong, gitu. Jadi nanti ada dari dua belah pihak bagus, begitu. Pokoknya nggak usah baper lah, ya gitu. Ya. Ada lagi Kak? Oke, teman-teman sebelumnya mau minta maaf dulu karena perbatasan waktu, jadi akan dipilih soal terakhir hari ini ya. Aku bacain lagi nih ya. Mau quality time, tapi orang tua aku jarang di rumah. Kadang ngerasa nggak deket aja sama ortu. Oke, disampaikan sudah pernah menyampaikan atau belum? Perlu disampaikan bahwa tidak harus quality time ya, kuantitas itu juga penting. Nah, silahkan kalau ada acara-acara Zoom parenting, orang tua diajak ikut, atau bisa juga kita menyampaikan dengan artikel-artikel ya. Papa mama, ini bagus loh artikel ini, misalnya seperti itu. Ya, disampaikan intinya asertif, Jangan pasif, jangan agresif, tapi menyampaikan dengan asertif. Kalau sampai asertif pun mentok, ya sudah, memang tugas kita adalah membahagiakan orang tua dengan cara apa? Dengan cara kita berprestasi. Ketika kita berprestasi, nanti orang tua semakin percaya dengan kita, nanti kita bisa menyampaikan yang perasaan kita. Jangan lupa rumus cerita dan sampaikan ke orang ketiga kalau butuh bantuan. Jangan pasif ya, jangan agresif juga, tapi asertif, lemah lembut. Begitu Kak? Ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung DM di Instagram, nanti Bu Ekstin jawab satu persatu. Ya, begitu. Begitu Kak Ilyona dan Kak Jojo. Oke deh, terima kasih banyak ya Bu Ekstin udah jawab banyak Ya, loh tadi sama-sama. pertanyaannya. Dan teman-teman makasih juga yang udah nanya, maaf kalau nggak bisa kejawab semuanya. Tapi sekarang kita mau lanjut dulu ke doa penutup yang dibawa oleh panitia Kalinda. Boleh? Ya, terima kasih Yona. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur ketika pada sore hari ini kami boleh belajar melalui Bu Ekstin bagaimana kami berelasi dengan orang tua kami. Kami diajar bagaimana kami membicarakannya, menyampaikan segala hal yang kami rasakan kepada orang tua kami dengan metode cerita. Biarlah Tuhan Kau semakin memampukan kami untuk kami memiliki hati yang lemah lembut, tutur kata yang lemah lembut, sehingga kami boleh menyatukan pikiran dengan orang tua kami dalam perbedaan-perbedaan kami sehari-hari. Engkau juga murapi dan berkati setiap orang tua kami Tuhan. Beri mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mereka menjadi orang tua yang benar, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami pun bersyukur akan Bu Ekstin yang boleh menyampaikan apa yang menjadi pelajaran pada sore hari ini. Engkau yang terus mengurapi dan berkati Bu Ekstin dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap panitia yang terlibat di dalam dari session ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau semakin menambahkan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran yang daripada-Mu bagi kami. Dan kami bersyukur untuk kami semua yang boleh
ada pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami dengar pada sore hari ini bukanlah satu hal yang kebetulan, tetapi menjadi sesuatu pegangan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami boleh menghormati orang tua kami tanpa syarat, seperti hukum Taurat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami yang kami panjatkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Linda untuk doanya. Teman-teman, bersyukur sekali ya kita sampai saat ini masih ada di Zoom ini. Nah, teman-teman, sebelum itu aku dan teman-teman Komisi Remaja ingin mengapresiasi kepada Bu Dr. Ekstin yang sudah boleh bersedia menjadi pemateri pada hari ini dalam bahasan relation with parents. Pastinya banyak sekali teman-teman, tadi pertanyaannya bagus-bagus banget gitu. Mungkin ada sebagian yang dijawab, ada juga yang belum, tapi boleh dikepoin lagi lewat IG-nya Bu Ekstin ya, udah ada di kolom chat gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ada pengumuman dan dokumentasi nih. Nah, pengumuman apa sih itu Kak Yona? Jadi untuk pengumumannya bakal ada ibadah minggu gabungan Komisi Remaja dan juga Tunas Remaja pada tanggal 6 Maret 2022, yaitu besok pada pukul 8.30 pagi, jadi setengah 9 pagi ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk datang dan kita bakal ketemu lagi besok untuk ibadah. Ya, betul teman-teman ya. Tidurnya jangan malam-malam karena pagi-pagi ya kita siap-siap untuk beribadah. Besok kita akan ketemu kembali ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi dokumentasi ya teman-teman. Dipersilakan teman-teman yang belum buka kameranya, kita buka, kita kasih senyuman yang terbaik ya. Ditambah dengan gaya sarangi ya, sama-sama ya karena relation with parents ya. Kita sama-sama kasih tunjuk bahagia, senyum bahagia ya. Harus ceria ya. Ada konflik sedikit-sedikit, bersyukur gitu ya Bu ya. Bersyukur iya. Oke, teman-teman, sudah semuanya? Kakak Mulmet siap? Teman-teman, sebelumnya maaf, ada yang bisa gantiin buat screenshot gak ya? Soalnya aku ini kayak koneksinya kurang nih. Oke. Di sini nggak semuanya on cam gitu. Oke, aku deh, nggak apa-apa dari aku ya, aku coba ya. Oke, thank you ya Jo. Iya, ayo, teman-teman gaya ya. Aku karena mencet ini kan jadi gak gaya ya, senyum aja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebentar, 1, 2, 3. Iya teman-teman, sudah difoto. Bu Ekstin, aku mau minta lagi dong satu pesan penutup nih dari Ibu untuk kita-kita deh. Satu pesan lagi. Oh iya, udah banyak nih pesannya ya. Iya, pesannya pesan pamungkas adalah kita dengan orang tua boleh cekcok, nggak apa-apa. Tetapi kita harus tadi yang Kak Jojo bilang, harus bersyukur. Dan hormat itu harga mati. Kita boleh tidak setuju, tidak boleh kita cekcok, tapi hormat itu nomor 1. Nah, selamat menghormati orang tua karena banyak bonusnya kalau kita hormat sama orang tua. Yang penting bonus yang utama adalah kita happy, kita senang, begitu ya, karena kita menyayangi orang yang kita sayangi. Jangan lupa berikan kasih sayang sesuai bahasa kasih orang tua seperti yang tadi disampaikan di kuis, begitu ya. Selamat mencinta, gitu. Cekcok tidak apa-apa. Tapi harus percaya semuanya itu paling cocok kalau kita punya orang tua seperti Bapak Ibu pengasuh ataupun orang tua kita. Begitu Kak Jojo. Oke, terima kasih. Selamat menerapkan rumus cerita teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan orang tua. Sampai bertemu di kegiatan sesi sharing session berikutnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman ya. Dah, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.